Ya, masih aktif gitu. Ini kalau PCM itu kan tingkat kelurahan ya. Di bawah, maksudnya itu di atas kelurahan. Kalau kelurahan di sini kan ada Kampung Melayu, kalau sini Kampung Melayu. Jadi kalau PCM itu dia setingkat dengan kecamatan. Gitu. Karena kebetulan kami juga wawancaranya dengan cabang dan ranting Muhammadiyahnya. Oh iya. Karena tadi udah di PDM ya, tapi disuruh ke Pak Fikri pertama. Jadi beliau karena nggak bisa juga, rupanya kantor yang di masjid juga udah nggak aktif lagi ya Pak rupanya. Iya, karena ada pergantian kepemimpinan sehingga butuh komunikasi lanjut dengan pimpinan sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke Pak. Jadi boleh kami mulai aja ya Pak. Ya, betul. Dengan Bapak bisa dipanggil dengan Pak apa ya Pak? Dengan Pak Epmi juga boleh. Pak Epmi. Iya. Baik Pak, kami mau nanya nih Pak Epmi, untuk cabang dari Muhammadiyah ini udah berjalan berapa lama ya Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau pertanyaannya cabang di Muhammadiyah, tentu sebagaimana yang kita ketahui tadi, bahwasanya kalau dia pimpinan cabang itu setara dengan kecamatan. Nah, tentu di atas setingkatnya itu adalah pimpinan daerah Muhammadiyah, setara dengan Kota Pekanbaru atau kabupaten kota lah begitu kan. Nah, kalau berbicara cabang, tentu sangat kegiatan itu sangat aktif sekali. Artinya pimpinan cabang yang tahu sini pimpinan cabang Sukajadi, ada Tua Madani dan segala macam yang ada kecamatan di bawah Kota Pekanbaru. Seperti itu. Artinya seolah aktif lah. Berarti kalau misalnya untuk jalankan strukturnya itu gimana Pak? Ya, untuk menjalankan strukturnya, kalau giat kami di PCM saat ini itu sedang membentuk pimpinan setingkat di bawahnya. Di bawah cabangnya berarti? Iya, berarti ranting ya. Ranting setara dengan kelurahan. Jadi kita beberapa kelurahan yang ada di Sukajadi, kita bentuk nanti pimpinan rantingnya supaya nanti Muhammadiyah betul-betul masif di tingkat masyarakat seperti itu. Itu untuk sementara ini udah ada yang terbentuk atau masih baru direncanakan Pak? Kita dari pertemuan terakhir bersama dengan pengurus, beberapa pimpinan di cabang itu sudah diberikan tugas-tugas. Kalau tugas saya itu di kelurahan sini, Kelurahan Melayu, dan sudah ada beberapa orang yang kita sounding untuk kita manakan menjadi pimpinan ranting. Nah, namun untuk merekapitulasi semua yang diamanahkan tadi itu belum duduk sih sebenarnya, karena dengan kesibukan kita masing-masing. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, PCM ini mengurus dalam bidang apa saja Pak? Ya, PCM itu secara struktural ini mengurus tentang misalnya ada amal usaha, gitu kan, amal usaha Muhammadiyah, ada yang sifatnya di bidang pendidikan, ada sifatnya di dunia kesehatan, gitu. Ada lagi mungkin sumber daya pemasukan lainnya, seperti itu. Nah, lalu kalau di PCM sebagaimana gerakan Muhammadiyah ini sebenarnya kita adalah dakwahnya. Nah, di dakwahnya kita syiar bahwasanya Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita kegiatannya tentu adalah kegiatan, ada pengajian rutin gitu bersama dengan jemaah-jemaah yang ada di Sukajadi ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah dikelola dan apa tantangan dalam menjalankannya Pak? Bagaimana? Kayak mengelola tantangan organisasi gitu. Oh iya, jadi tantangan yang pertama adalah di pusatnya circle-nya Muhammadiyah itu di Kota Pekanbaru kan pusatnya di KJ Mandalan. Nah, lalu sebelum kepengurusan kami gitu kan,
ya biasalah organisasi ya, itu ada dinamika, ada yang masuk dalam pengurusan, ada yang tidak begitu kan, sehingga masih ada secara manusiawi pro kontra begitu. Namun seperti yang saya bilang tadi, kita dalam tahap pendekatan kepada anggota-anggota yang sebelumnya itu sudah terekrut bersama cabang Sukajadi ya, insya Allah kita bersama-sama kembali menyatukan visi untuk menjalankan Perserikatan Muhammadiyah ini di tingkat kecamatan seperti itu. Tapi insya Allah sejauh ini tidak ada masalah, kita jalankan dengan sepenuh hati gitu. Dan setelah kami ini di masa kami perintah organisasi kami ini, ya insya Allah tidak ada hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, cuma tinggal kita komunikasi dengan pimpinan sebelumnya saja, supaya kita satu visi lagi, berjalan di rel yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang Muhammadiyah ini seperti itu. Pertanyaan pertama itu Pak, apa visi misi dari cabang Muhammadiyah ini Pak untuk dalam mendukung dakwah dan pemberdayaan umat? Kalau ditanyakan visi misi, tentu visi misinya satu ya, yaitu adalah Perserikatan Muhammadiyahnya. Artinya cabang ini ibaratnya adalah apa namanya, struktural yang vertikal. Jadi ada dari 3 ranting, tingkat tidak adalah cabang, lalu daerah, lalu wilayah, lalu pimpinan pusat. Nah tentu visi misinya adalah visi misi daripada Muhammadiyah itu sendiri gitu. Jadi masing-masing pimpinan itu nggak mungkin ada visi misinya yang berbeda-beda gitu. Terus Pak, bagaimana Muhammadiyah ini berkontribusi dalam memajukan pendidikan di wilayah? Ya, kalau berbicara kontribusi Muhammadiyah secara spesifiknya di Kota Pekanbaru itu sudah bisa kita lihat lah ya, bahwasanya Muhammadiyah Kota Pekanbaru itu besar, terutama di amal usaha pendidikan dari SD, kemudian ada SMP, derajat SMA, bahkan ada universitas seperti yang Ananda semuanya itu berbagai kampus ini. Memang Muhammadiyah mungkin kalau kita lihat secara secara data, insya Allah adalah persatuan organisasi Islam yang besar di Kota Pekanbaru. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan misi organisasi Muhammadiyah di tingkat cabang? Tantangan besarnya sih adalah kita ini mengatur waktu sih sebenarnya. Di samping kita ada sebagai pimpinan di tingkat cabang, lalu kita sebagai profesional pula kita di dunia kerja gitu kan, sehingga kita untuk organisasi ini kan butuh waktu ya, butuh pemikiran gitu, sehingga mungkin salah satunya adalah sejauh ini kami jarang berkumpul dikarenakan kesibukan, itu mungkin tantangannya. Namun karena adanya media sosial atau WhatsApp gitu kan, kita tetap berkomunikasi. Nah, sehingga kalau komunikasi tetap, tinggal extend program-program saja sih memang sejauh ini belum masif lah programnya. Insyaallah ke depan kami ini lagi ada proyek sih, yaitu adalah membentuk lagi pimpinan ranting Muhammadiyah di bawah nama kami seperti itu. Nah, tantangannya memang saat ini agak sulit untuk mencari atau mengajak rekan-rekan bermuhammadiyah di Sukajadi, karena masyarakat pada umumnya itu berada di pusat-pusat atau di pinggir kota ya. Kalau di Sukajadi ini mungkin kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut gitu kan,
orang-orang yang mungkin usianya sudah 40 tahun, mungkin mereka itu arahnya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, wilayah dan seterusnya. Kalau di ranting tentu seperti anak-anak muda, lalu mungkin seusia saya nih sekitar kurang 40 tahun gitu kan. Tentu biasanya kebanyakan mereka itu berdomisilinya di pinggir kota ya, sehingga untuk mencari rekan-rekan untuk kita rekrut bergabung di pimpinan ranting itu juga sulit. Nah, karena di sini sendiri kan banyak kegiatan kantoran juga. Kalaupun ada di Sukajadi ini, ya paling nggak sampai ratusan. Gitu. Tapi kalau di daerah Panam sana sangat banyak sekali. Di sini fokusnya adalah siar pendidikannya saja, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya silakan. Bagaimana Muhammadiyah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Ya, di Muhammadiyah itu ada namanya Majelis Ekonomi. Nah, di Majelis Ekonomi itulah nanti kita berkolaborasi dengan pemerintah terkait untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti meminjamkan mungkin seperti kredit lunak kepada masyarakat gitu kan, yang ingin meningkatkan usahanya seperti itu. Yang kedua, kita membuka amal usaha di bidang ekonomi, lalu nanti kita rekrut warga-warga yang di setempat tinggal kita seperti itu kan, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan taraf hidup kita oleh ekonomi. Apa kepada pesan atau ucapan kepada masyarakat terkait PRN Muhammadiyah? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Artinya walaupun masyarakat di luar sana mungkin sejauh ini belum bergabung di Muhammadiyah, pada dasarnya kalau kita lihat dari arti daripada Muhammadiyah itu kan adalah pengikut dari Muhammad. Walaupun rekan-rekan di masyarakat itu bukan adalah warga Muhammadiyah, tetapi secara langsung ketika dia adalah umat Islam pasti dia pengikut dari Muhammad, begitu. Nah, oleh karenanya Muhammadiyah itu seperti yang bagaimana kita ketahui adalah perserikatan yang sangat besar, dan sudah tidak diragukan lagi gerakannya di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang kesehatan juga begitu. Maka karena Muhammadiyah ini besar, maka tentu kami sangat membutuhkan regenerasi dari pengurus. Apakah nanti anak-anak yang bergabung di sekolah nanti menjadi bagian daripada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu berlanjut usia, lanjut ke ke pemuda, atau yang perempuan nanti lanjut ke Nasional Asia gitu kan, hingga pada waktunya nanti menjadi pengurus yang menjalankan nanti roda perputaran yang ada di Muhammadiyah, sehingga nanti Muhammadiyah itu terus berjalan sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang terdahulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Edmi sebagai narasumber selaku bendahara di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sukajadi. Kami dari kelompok 1, apa yang disampaikan oleh Bapak Emi semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.